Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Tuti akan share bagaimana caranya mengerjakan LKPD wawancara yang ada di live worksheet. Pertama, nanti akan ada tampilan seperti yang ada di gambar. Nah, di situ kamu bisa mengisikan kelas dan nama anggota kelompok yang diajak bersama-sama untuk melakukan kegiatan pengamatan atau wawancara kepada tempat usaha atau usaha jasa yang ada di lingkungan sekitar. Berikut adalah gambaran dari lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, karena kita kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis biaya produksi, produk barang dan jasa, serta menghitung biaya produksi. Nah, nanti dengan adanya kegiatan pengamatan ini diharapkan siswa itu dapat belajar tentang biaya produksi yang ditetapkan di tempat usaha yang berbeda tetapi produknya sama dan menghasilkan harga jual yang berbeda. Nah, nanti kita akan cari tahu kenapa kok produknya itu sama, dijualnya di tempat berbeda, tetapi harga jualnya berbeda. Pasti ada alasan yang menyebabkan pengusaha itu menetapkan harga jual yang berbeda. Nah, kita telusuri apakah dari biayanya atau dari hal yang lain-lain. Langkah ketiga yaitu petunjuk kegiatan untuk melakukan wawancara sekaligus melakukan pengisian nanti lembar kerja hasil wawancara ini. Nah, nanti anak-anakku sekalian bacalah langkah kegiatan ini dengan teliti, lakukan wawancara itu dengan urut, mintalah bantuan kepada guru jika mengalami kesulitan ketika menyelesaikan masalah. Tulislah nanti hasil wawancara di lembar kerja yang telah disediakan. Di LKPD 1 ini nanti kegiatan kita adalah mengamati tempat usaha dan melakukan wawancara kepada pemilik usaha. Nah, kenapa Bu Tuti memberikan tugas pengamatan? Ketika melakukan kegiatan pengamatan atau wawancara kepada pengusaha di bidang produksi barang dan menawarkan jasa, diharapkan nanti siswa dapat memperoleh pengalaman real tentang penetapan biaya, tentang harga jual, pertimbangan apa saja dalam menetapkan harga dan tarif jasa. Diharapkan nanti dengan adanya pengamatan ini, anak-anak bisa memperoleh pengalaman yang nantinya bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Misalkan nanti berminat setelah lulus ingin membangun sebuah usaha, oh ternyata ketika kita menetapkan harga, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti biayanya apa saja, seberapa besar, dan sebagainya. Nah, untuk peralatan yang bisa digunakan nanti untuk kegiatan wawancara, yaitu nanti persiapan yaitu handphone atau kamera untuk digunakan sebagai alat merekam. Terus nanti membawa buku catatan. Buku catatan ini bisa berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pengusaha. Nah, kegiatan nanti yang akan dilakukan, yang pertama bersama kelompok, tentukan dulu tempat usaha produksi dan tempat usaha jasa yang berbeda, tetapi menjual produk atau jasa yang sama. Misalkan ada dua tempat usaha makanan yang sama-sama membuat roti. Contohnya misalkan Abikarya dan Chandra Karya. Misalkan tempat usaha dengan jasa yang sama, misalkan salon A dan salon B, misalkan bengkel A dengan bengkel B. Terus yang kedua, tentukan dulu daftar pertanyaan dalam buku catatan. Daftar pertanyaan itu bisa mengacu nanti pada kolom yang ada di dalam LKPD. Terus yang ketiga, jadwalkan atau buat janji pertemuan wawancara dengan pengusaha. Jadi ketika kita wawancara, kita tidak mengganggu kegiatan pengusaha ketika berada di tempat usaha. Terus yang keempat, lakukan kegiatan wawancara dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Jadi nanti salah satu siswa akan menjadi orang yang mewawancarai yang masuk ke dalam kamera tersebut. Nanti hasil dari wawancara itu tolong dikirim ke dalam WA group.
pengisian lembar pengamatan, yaitu nanti kalian kan otomatis akan mengamati 4 tempat. 2 tempat usaha yang melakukan produksi, 2 tempat usaha yang menjual jasa. Nah, nanti ada tabel-tabel yang harus diisi. Tabel yang pertama yaitu tempat usaha produksi barang. Di ini ada nomor, ada nama tempat usaha, ada alamatnya, ada nama pemilik, ada deskripsi usaha. Nah, ini hal-hal yang bisa ditanyakan kepada pemilik usaha. Misalkan nama pemiliknya siapa, usahanya berdiri kapan, sudah punya cabang atau belum, sudah berdiri berapa lama, mungkin masalah-masalah yang muncul apa, itu bisa ditambahkan. Juga untuk tempat usaha jasa itu sama, artinya nanti untuk tempat produksi barang berarti yang harus kalian identifikasi adalah 2 barang yang dijual di situ. Terus usaha jasa juga yang ada di situ. Misalkan salon, dia menawarkan satu jasanya potong rambut, yang satu kerimbat misalkan. Jadi nanti yang salon B ya juga ditanyakan hal yang sama. Yang satu tentang jasa potong rambut, yang satu juga jasa kerimbat. Gambar jawaban pertanyaan wawancara. Yang pertama tempat produksi. Jadi nanti nama tempat usahanya apa, nama barangnya apa. Misalkan di nomor 1 ini tempat usahanya Abikarya, nama barangnya roti kerumpul. Ketika membuat roti kerumpul, biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, biaya overhead ini, biaya overhead kan banyak sekali, ada nanti dimasukkan ke dalam catatan, misalkan biaya listrik berapa, biaya air berapa, biaya transportasi berapa, nanti dijadikan satu di dalam kolom biaya overhead. Nah, harga jual dari roti kerumpul itu berapa? Yang kedua, Abikarya lagi, misalkan roti pisang, dan seterusnya ya mengisinya nanti sama. Seperti itu, kalau misalkan produknya lebih dari 2 ya tidak apa-apa, diisikan semua itu malah lebih bagus menambahkan poin. Terus yang usaha jasa juga sama, misalkan nama tempat usahanya apa, misalkan salon Ayu, jasa yang ditawarkan apa, potong rambut. Nah, karena di dalam salon itu biaya-biaya yang ditetapkan kan berbeda dalam menentukan tarif. Nah, nanti ditanyakan, ketika menentukan tarif jasa, itu biayanya apa saja? Oh, misalkan biaya tenaga kerja, misalkan biaya beli sisir berapa, nanti ditambahkan di sini. Terus yang kedua, misalkan yang ditawarkan salon Ayu lagi. Jasa yang ditawarkan apa? Misalkan kerimbat. Kerimbat ya apa saja biaya yang dikeluarkan untuk menetapkan tarif kerimbat itu. Nah, nanti dituliskan. Lebih dari 2 akan menambahkan poin. Setelah itu yang F yang terakhir, anak-anak membuat kesimpulan. Kesimpulan ini mengenai biaya apa saja yang dikeluarkan dalam penetapan harga jual atau tarif jasa. Nah, anak-anak kan sudah mengumpulkan data dari hasil wawancara. Berarti anak-anak sudah tahu kira-kira kalau pengusaha di lingkungan sekitar itu misalkan produksi roti, biaya yang dikeluarkan apa saja dituliskan di sini. Misalkan jasa, kalau potong rambut itu salon yang dikeluarkan apa saja itu dituliskan di bawah. Terima kasih. Nanti selamat melakukan proses wawancara. Untuk anggotanya bebas dengan siapa saja. Yang pasti nanti setelah melakukan wawancara atau misalkan sebelum atau proses ketika wawancara boleh berkonsultasi via WA, Japri atau dikonsultasikan di grup agar teman-teman juga tahu kesulitan-kesulitan apa yang dialami teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain juga punya solusi untuk memberikan jawaban dari kesulitan yang dialami oleh siswa yang lain. Semoga ini nanti kegiatan pengamatan dan wawancara bisa menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan buat kalian. Sekian, terima kasih dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.